tidak tercapai, kinerjanya berarti turun. Apakah biaya telat dibayar sehingga nggak bisa membayar tenaga kerja, otomatis kinerja turun. Atau ada peralatan yang rusak sehingga menghambat kerjaan, kinerjanya nggak turun. Tapi kalau semua terjadi secara ideal, pasti kinerjanya akan naik, kurang lebih seperti itu ya. Oke, itu dia. Oke, baiklah, lanjutkan. Saat kita jalan, kita masuk ke ini. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, terhambat mungkin ya, terhambatnya progres suatu pekerjaan, terhambatnya capaian, apa sih yang harus dilakukan? Ini yang harus dilakukan. Monitoring satu. Kedua, updating. Yang di-updating apa? Data perkembangan kerjaan yang sudah dilakukan. Itu harus diupdate terus-menerus dan dimonitor oleh seorang manajer proyek. Diupdate terus, kemudian dilihat kinerjanya. Orang bekerja, tapi apakah dia menghasilkan sesuatu? Apakah dia mencapai target yang ditentukan atau enggak? Nah, ini dilakukan terus-menerus. Kinerja dilihat, monitoring lagi, updating, kinerja lagi dilihat. Nah, jika ada masalah, disinilah dalam proses inilah akan dilakukan perbaikan atau dilakukan pembenahan. Kemudian monitoring lagi, updating lagi, penilaian kinerja lagi, demikian seterusnya. Ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait monitoring, updating, dan kinerja. Pertama, adanya pedoman unit kerja tentang batas waktu mulai dan akhir aktivitas. Ini semua manajer proyek, termasuk desainer, kapan mulai, kapan berakhir, itu harus diketahui. Kalau tidak tahu, bahaya banget. Ya, kemudian sarana koordinasi yang sistematis dan realistis untuk prioritas sumber daya dan waktu. Koordinasi perlu didukung juga dengan komunikasi. Koordinasi tidak didukung komunikasi yang baik, percuma. Ya, koordinasi tidak didukung dengan komunikasi yang baik dan kemudian yang dikomunikasikan tidak realistis, sistematis, itu juga percuma. Kemudian yang berikutnya adalah sarana penilai kemajuan pekerjaan. Nah, ini harus ada ini. Nah, jadi dinilai secara apa? Volume kah? Volume pekerjaan yang sudah berhasil dilakukan kah? Atau apa lagi ya? Kualitas, biasanya volume pekerjaan. Berapa tanaman sudah pohon berhasil ditanam? Berapa luas lahan yang sudah ditanami, rumput misalnya. Berapa panjang jalan yang sudah di beton atau beton. Nah, itu sarana penilai. Kualitasnya bagaimana? Pasti ada banyak faktor penilai, standar di situ yang diberlakukan. Kemudian lihat juga efektivitas dan efisiensi sumber daya. Apakah efektif dan efisien? Oke. Kemudian kepastian waktu pelaksanaan pekerjaan. Gimana? Ini harus dilihat juga apakah ada keterlambatan. Seringkah lambat? Sekali, dua kali, nggak ada sekali dua kali ya pada handphone. Ada keterlambatan sedikit di faktor di rantai C misalnya, dia bisa mempengaruhi rantai B dan seterusnya. Nah, keterlambatan itu bisa bersifat efek domino. Makanya kepastian waktu pelaksanaan pekerjaan itu harus dimonitor terus. Monitor update yang terkait 10 tahun kali ini. Kemudian yang keenam, sarana pengendali proyek. Ini biasanya uang. Terus belum masuk ke uang, biasanya ada yang namanya absen, laporan capaian proyek, kemudian dari sisi yang melakukan
bayar belum invoice-nya. Nah, itu termasuk pengendali proyek. Ya. Saya lanjutkan berikutnya. Jadi supaya suatu proyek dapat berjalan dengan lancar, tiga hal ini: kinerja waktu, kinerja biaya, menghasil dan kinerja proyek secara keseluruhan. Ini seluruhnya, jadi semua aspek unsur arsitek sipil, arsitek, semuanya ini harus bekerja secara sinergis bersama-sama. Kalau salah satu roda ini macet, yang lain juga otomatis akan mengalami pembakaran. Lanjutkan. Oke. Nah, ini materialnya bagaimana, alatnya bagaimana, keselamatan kerjanya bagaimana, dibahas dulu ya. Stakeholder proyeknya bagaimana, apakah mereka berpartisipasi dengan positif atau negatif? Kondisi sosial, nah ini kondisi sosial bisa dibilang seolah-olah dia bukan bagian proyek, tapi ini sebenarnya bisa menjadi faktor yang sangat mempengaruhi ini kinerja proyek secara keseluruhan. Kenapa? Karena suatu proyek pasti terletak di suatu tapak, suatu lokasi. Kalau ini bermasalah, bermasalah satu saja, nah ini juga bisa terpengaruh. Misalnya paling gampang, ada pekerja yang berantem, tengkar dengan masyarakat sekitar, kemudian masyarakatnya marah misalnya. Nah, tentunya dia akan mempengaruhi pekerjaan proyek karena dibentuk laki-laki misal, ya. Kemudian elemen keenam, itu tentunya menjadi perhatian dalam delivering suatu pekerjaan setelah terima. Sesuai nggak dengan yang dijanjikan? Seperti itu. Ya. Terdapat beberapa metode penjadwalan proyek yang biasa dilakukan. Pertama dengan waktu dan durasi kegiatan. Ini yang paling sederhana dan paling banyak dilakukan. Waktu dan durasi, jadi jadwal waktunya kapan sampai tanggal berapa, bulan apa sampai tanggal berapa, bulan apa, berapa hari. Kemudian bisa dilakukan juga dengan namanya bar chart. Ya. Jadi kita lihat yang namanya bar chart. Ya, bisa juga dengan kurva S. Nah, nomor seperti itu, kurva S. Ada juga yang disebut dengan penjadwalan linier. Ya. Ini diagram platform ya. Kemudian CPM itu ini kadang disebut juga namanya critical project management. Jadi metode planning ini bisa melihat monitoring dan kemudian sekaligus menilai apakah pekerjaan yang berjalan di proyek itu perlu perhatian khusus apa enggak. Kalau bagian kerjaan F terhambat, bagian mana lagi yang berisiko di kemudian hari itu? Nah, itu bisa dilihat dengan CPM. Ini akan saya bahas sedikit minggu depan, khusus untuk CPM. Hari ini mungkin saya akan ke basket saja. Ya, itu. Nah, kita masuk ke waktu dan durasi kegiatan. Ini yang paling sederhana, bisa dilakukan, bisa dalam bentuk tabelan. Pertama adalah waktu, rentang waktu dan produktivitas. Jadi kamu harus tahu. Nah, pekerjaan misalnya pekerjaan menyapu. Misalnya 500 meter persegi per jam per gardener. Ada standarnya ya. Ada standarnya, beberapa senior kalian sudah melakukan penelitian. Jadi ini standar yang umumnya ada di buku pengelolaan pemeliharaan taman. Nah, itu
meter persegi per gardener, bukan pemula ya, per lembar. Area taman seluas yang disapu 2 hektar. Berarti durasi waktu pekerjaan menyapu dengan asumsi satu gardener, satu orang, 20.000 meter persegi dibagi 500 meter persegi jam. Berarti untuk bisa menyapu 2 hektar itu, seorang gardener memerlukan waktu 40 jam. Ya, kalau dia perlu waktu 40 jam, sedangkan satu hari saja 24 jam ya, karena masuk akal doang orang ya. Nah, tinggal si manajer ini nanti menentukan kalau dia mau selesai dalam satu hari, berapa gardener yang harus diberikan, gitu kan ya. Sekarang asumsinya adalah misalnya satu hari orang bekerja 8 jam. Oke, satu hari orang bekerja 8 jam. Pertanyaannya, berapa gardener yang diperlukan supaya pekerjaan menyapu ini selesai dalam satu hari? Itu pertanyaannya. Saya minta supaya jawab. Chen, jawab Chen. Kalau pekerjaan menyapu per orang dilakukan untuk 500 meter persegi di lahan 2 hektar ya, menghasilkan durasi menyapunya itu adalah 40 jam. Kalau pekerjaan ini mau diselesaikan dalam satu hari, berapa gardener yang diperlukan untuk menyapu itu supaya selesai dalam satu hari? Berapa, Jan? Jawab, Jan. Tunggu mana tuh? Saya tunggu, Jan. Kalau satu orang 500 meter persegi per jam. 17 enggak ya? 500 meter persegi per jam. Asumsi per jam orang bekerja kan satu hari 8 jam ya. Kita anggap ya, satu hari 8 jam. Oke. Nah, pekerjaan menyapu itu untuk 2 hektar di area taman 2 hektar ini. Nih, 2 hektar itu total membutuhkan waktu 40 jam. Ya. Nah, 20 satu pasti lebih dari satu hari kan? Ya, 2 hektar itu 20.000. Dibagi 500 kan? Meter persegi. Menghasilkan 40 jam. Tapi ini kan lebih dari satu hari. Nah, si manajer ini mau pekerjaan ini selesai dalam satu hari. Berarti dalam satu hari kerja 8 jam. Berapa gardener yang diperlukan? Ayo, biar bangun semua ini. 40 bagi 8. Apa? 5, Bu. 5 apa? 5 pekerja. 5 pekerja. Oke, tuh. 5 pekerja. Jadi paham ya? Seperti ini. Kalau si manajer menggunakan 5 pekerja, berarti pekerjaan itu akan selesai dalam satu hari. Tapi kalau dia punya hanya katakanlah satu pekerja, maka itu akan selesai dalam 5 hari, ya kan? Nah, tinggal dibolak-balik aja kan, nggak mau selesai dalam satu hari. Apakah 5 hari? Ya, itu perlunya mengetahui
biaya setiap pekerjaan, jumlah biaya setiap pekerjaan per nilai proyek total kali 100%. Ya, jumlah biaya setiap pekerjaan per nilai total proyek kali 100%. Misalnya nilai total proyek 100 juta. Itu mencakup pekerjaan menyapu, membuang puing, menanam pohon, dan seterusnya. Nah, katakanlah menyapu itu sekian persen, 1% dari total pekerjaannya. Misalnya untuk menyapu, membersihkan lahan lah, jangan menyapu, membersihkan lahan membutuhkan biaya 5 juta. Ya, 5 juta per 100 juta kali 100%. Nah, inilah bobot persen pekerjaan yang dimiliki oleh proyek tersebut. Ini contoh tabelnya. Misalnya galian tanah. Galian tanah volumenya adalah 36,6. Ya, 36,6 meter kubik. Harga satuan untuk pengerjaannya adalah Rp40.000. Dengan volume sekian 36,6, maka jumlah rupiah yang harus dikeluarkan adalah 1.464.000. Nah, ini berapa secara persentase, berapa sih bobot pekerjaan ini jika dihitung, dilihat dari keseluruhan. Nah, ini kamu harus tahu semua pekerjaan yang ada dari A sampai J ini dijumlah semua. Nah, semua ini masuk nih. Ya. Menghasilkan jumlah total 100 juta. Oke. Keuntungan kontraktor 10%, diambil itu. Jadi jumlah 110 juta. Ya. Pajak PPN 11 juta. Total nilai proyek adalah 121. Nah, tapi dalam kurva S, keuntungan kontraktor pajak PPN itu bukan nilai proyek. Itu hal lain. Jadi untuk menghitung kurva S itu, si bobot persentase ini yang dipakai adalah jumlah rupiah dari nilai pekerjaan proyek, yaitu 100 juta itu. Dimana di sini untuk mempermudah diasumsikan dia 100%. Ya, seperti itu. Nah, ini dia contoh pengerjaannya. Oke. Pekerjaan galian tanah dia adalah 1.464.000 per 100 juta kali 100%, menghasilkan 1,46%. Itulah bobot pekerjaan penggalian tanah 1,46% ini terhadap total bobot dari proyek. Kemudian pekerjaan pondasi batu itu dengan rupiah 3.750.000, dia menempati 3,75% dari 100% pekerjaan selesai. Nah, ini yang paling banyak di mana nih? Oh, ternyata di dinding bata. Rupanya ini pekerjaan rumah ya. Sangat logis bukan kalau sama kolom beton ini 10%, 18%. Kalau dinding sudah masuk, sudah naik, kan rumah jadi kelihatan ya. 18. Bobot pekerjaan ini menempati posisi di 18,28. Cara menghitungnya persis seperti ini, sama semua ini di tabel ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kurva S plus bar chart dibuat seperti bar ya, seperti kolom-kolom ini. Gimana sih, ini ada angka misal, bobotnya kan kalian udah lihat tadi, sudah pelajari. Ini 1,46, 3,75, 675 dan seterusnya ya. Nah, pertama rencana kerja ini yang disebut kurva S karena bentuknya seperti S. Harusnya tambah lama progresnya kan tambah naik sampai dia total bobotnya 100%, akhirnya pekerjaan itu selesai. Kalau di bawah ini pekerjaan baru mulai ya. Jadi
disebut kurva S karena kurva ini harusnya mirip seperti S. Apakah seperti ini atau bisa seperti lain? Bisa. Kalau ada masalah bisa saja dia tidak S. Tidak S itu bagaimana ceritanya? Nah, misalnya gini. Misalnya karena ada keterlambatan pembayaran, bisa aja S-nya menjadi lebih landai. Kalau dia lebih landai di sini berarti dia nggak mencapai 100 dong, 70. Di minggu yang ditetapkan 12 minggu. Berarti untuk mencapai 100 harus lebih lama lagi loh di luar ini kan. Karena proyek itu tetap dianggap selesai kalau dia 100%. Nah, kalau dia melandai kurvanya, berarti manajer proyek harus hati-hati. Kerjaannya nggak selesai, lambat. Tapi kalau kenaikannya sangat tajam seperti ini, bisa bahagia dia karena kerjaannya cepat selesai. Bisa aja berarti pengiritan hari produktivitas pekerjaan cepat, dia naik kita sangat tajam terjalan ya. Jadi ini bisa dipakai untuk menilai proyek. Oke, saya lanjutkan lagi dulu. Nah, gimana sih cara menghitung? Ini sekarang kita masuk ke cara menghitung ya. Kita pakai pekerjaan galian dengan bobot %. Ya, di galian dilakukan dulu di minggu pertama, kedua. Nah, di ketiga ini asumsinya sudah ada lubang yang selesai dikerjakan di minggu 1-2. Jadi pada saat minggu ketiga, fondasi sudah bisa mulai dipasang. Nah, fondasi ini merupakan pekerjaan dengan bobot 3,75%. Direncanakan juga dikerjakan selama 3 minggu. Ya. Nah, bobot per minggunya adalah total persentase bobot proyek dibagi 3 menghasilkan per minggunya 1,25. Oke. Demikian juga terusnya, misalnya yang slope bobotnya 6,75%. Aduh, bentar. Oke. Nah, ini ya. Yang slope ini kita perhatikan yang slope sekarang 675. Direncanakan juga 3 minggu. Minggu keempat, 5, 6. Jadi dari perhitungan dihasilkan 2,25. Pekerjaan slope bisa dilakukan kalau fondasinya sudah ada, sudah di set. Nah, ini bisa dilakukan oleh kontraktor. Demikian seterusnya dengan pekerjaan yang lain. Ya, kok tahu Bu 3 minggu, 2 minggu? Nah, itu tadi terkait yang saya tanya Ocean tadi itu, pekerjaan menyapu dengan kapasitas kerja per gardener 500 meter persegi per jam per hari dengan lahan seluas sekian. Nah, berapa itu terkait itu sebetulnya ya. Oke, nah ini totalnya. Total bobot kumulatif masing-masing pekerjaan yang direncanakan. Sedangkan ini yang di bawahnya ini adalah kumulatif tulis semua jenis kerjaan. Nah, maksudnya gimana? Begini. Nah, angka 0,49 ini adalah diturunkan dari minggu pertama karena hanya ada pekerjaan menggali. Dan di minggu kedua hanya pekerjaan menggali yang ada. Ya, di minggu ketiga
ada pekerjaan menggali dan galian dan fondasi. Total pekerjaan bobot pekerjaan galian dan fondasi adalah 1,74. Kemudian di minggu keempat ada pekerjaan fondasi dan slope, angka ini 125 plus 2,25 menghasilkan 3,5. Di minggu kelima ada pekerjaan fondasi, ada pekerjaan slope, ada pekerjaan kolom. Nah, ketika bobot ini dijumlahkan menghasilkan ini 7,91. Ya, itu untuk baris yang di atas ini, di baris ini. Nah, itu dulu. Kemudian saya lanjutkan yang ke bawah. Ini angkanya kok beda? Ini angkanya itu seperti ini. Jadi ini kumulatifnya adalah ini, karena ini baru turun ini kan ya. Nah, berikutnya itu minggu kedua, kan minggu lalu udah selesai 0,49. Yang ini kan selesai 0,49. Kemudian minggu kedua dilanjutkan dengan 0,49 yang lainnya. Jadi total menghasilkan 0,98. 0,9 tambah. Kemudian di minggu ketiga ada tambahan pekerjaan lagi kan, kumulatif, dan plus 1,74 ditambah yang minggu lalu 0,9, harusnya dia menghasilkan 2,72. Total yang terselesaikan di minggu ketiga. Kemudian di minggu keempat yang 6,22 itu adalah akumulasi dari total pekerjaan minggu keempat, yaitu fondasi dan slope 3,5 ini ya, plus yang sudah dilakukan minggu lalu yaitu 2,75 ditambahkan menghasilkan angka ini 6,22. Demikian seterusnya sampai ke arah kanan ini dia akan menghasilkan 100%. Pada saat dia sudah 100% berarti proyeknya sudah selesai, bisa diserah terimakan. Itu artinya tabel ini. Nah, kemudian kita perhatikan yang di sebelah kanan ini. Nah, angka ini. Angka ini sebetulnya dibuat untuk membantu membuat si kurva ini, kurva S ini. Jadi angka di sini dia interval 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan seterusnya sampai 100. Sementara yang di bawah ini kan nggak interval ya. Jadi ini di kurva S ini dia berkorelasi lokasinya. Nah, ini kan 92, kita lihat yang minggu 11 92,67. Ini kan angka 90 di sini ya, belum masuk ke 100. Itu di sini itu sekitar 92,67. Kemudian yang minggu ke-10 ini kan 8 kok 1,67. Nah, ini kan 8 ya. Di angka 88 1. Dari situlah kurva S ini terjadi buat ya. Nah, itu animasinya saja bahwa itu terjadi dengan penjumlahan. Oke, saya rasa untuk yang hari ini materinya yang dulu. Mungkin ada pertanyaan dari kalian, terutama tentang tadi soal kurva S dan bar chart. Ada yang mau bertanya ataukah sudah jelas semuanya? Udah? Ada yang mau nanya, Bu? Yuk, silakan. Kalau misalnya ada kejadian misalnya kayak bencana atau kesalahan, itu kan bisa jadi mundur gitu, Bu. Kayak misalnya sekarang tuh ada corona, itu kan jadinya mundur gitu, ada kendala lah misalnya. Yuk, nah itu gimana? Kan udah dijadwalkan tanggal segini selesai. Nah itu bakal lebih. Itu ngatur dari awalnya lagi itu kayak gimana manajemennya itu? Tidak diatur dari awal. Sebetulnya tidak ada
apa ini yang namanya mengatur dari awal itu nggak ada. Tapi ini sekarang kayak model corona gitu ya. Ntar saya share lagi katanya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, katakanlah di minggu ke-6. Nah, ini kan nanti bagaimana proyek ini akan berlangsung atau tidak itu kan manajemen. Kalau dia diberhentikan semua, berarti progresnya berhenti di angka 14 ini loh. 14 sekian. Artinya kontraktor itu hanya akan dibayar sejumlah bobot yang sudah dia kerjakan, yaitu 14,12%. Nah, bagaimana kelanjutan proyek seterusnya? Nah, ini kan barang sudah terinstall kan, ya dia tinggal diem aja. Begitu proyek jalan lagi, pasti dia melanjutkan yang ini, pasti akan tercapai 100. Itu jawaban saya. Nah, pertanyaan Yasin tadi adalah apakah perlu dijadwalkan ulang? Nah, itu hal yang beda. Itu nanti di CPM minggu depan saya bahas. Tapi yang mau saya perlihatkan di sini adalah seperti kondisi yang sekarang dialami ya. Kebetulan kita mengalaminya real. Kalau proyek itu berhenti, berarti tidak ada progres yang ditunjukkan di bobot pekerjaan. Kalau tidak ada progres di bobot pekerjaan, berarti kan kamu nggak dibayar, tukangnya nggak dibayar. Itulah kenapa di Indonesia ini pekerjaan infrastruktur itu sekarang masih berjalan, karena untuk ini supaya dibayar nih loh, supaya ada progres, biarpun progresnya mungkin lambat ya, mungkin akan mengalami perlambatan, kurvanya nggak 12 minggu, mungkin kalau itu pertanyaan Yasin juga menyangkut ini, mungkin dia akan lebih landai, akan lebih lama ini. Nah, seperti ini, lebih landai dia. Itu bisa di-adjust juga. Jadi misalnya contoh nih, pemasangan kolom balok, ya. Ini kan direncanakan kolom balok ini 5, 6, 7, 8, 4 minggu. Nah, tapi kemudian dengan ada tukang yang pulang, sebagian karena takut segala macam, berkurang tenaga kerjanya, dia jadi dari minggu hilang pekerjaannya setengah, mungkin dia harus jadi 12 minggu kan ya, menjadi 8 minggu di minggu ke-12. Kalau ini pekerjaan kolom mundur, pasti pekerjaan ring balok akan mundur juga. Artinya melambat. Kalau melambat, semua melambat, ini juga tidak akan tercapai nih. Nah, kalau ini tidak tercapai, berapa yang tercapai? Kok ini harusnya 25%, dia hanya tercapai 10%. 10 tambah 14 menjadi total, harusnya 11 ya, harusnya 11, dia tidak tercapai 11, katakanlah hanya 5% untuk pekerjaan di minggu ke-6, ya si 5% ini yang 5% ditambah 14 menjadi 19% berarti pencapaian. Jadi ada justifikasi ulang dari pencapaian kinerja awal yang minggu-minggu ini. Itu mudah-mudahan tidak memperjelas atau makin bingung. Gimana Yasin? Udah Bu, udah ngerti. Ya, udah ngerti ya. Oke. Ya, makasih Bu. Ada lagi yang lain? Ini saya akan berikan tugas latihan nanti. Silakan kalian latihan sendiri. Belum saya post sih. Nanti akan saya post. Saya bikin mock up untuk taman ya. Untuk taman nanti coba kalian kerjakan di taman untuk
kondisi taman dengan membuat kurva ini. Ya, itu nanti saya push. Ada yang mau bertanya lagi soal ini? Minggu depan kita akan ke CPM. Nah, kok dengan CPM ini pertanyaan Yasin tadi akan lebih terjawab lagi. Kalau misalnya ya pekerjanya yang kita ambil contoh di landscape, pekerja kasarnya, pekerja kasar itu tukang galinya pada libur semua pulang kampung nih, pulang ke daerah asalnya masing-masing. Sementara supplier dan penanam pohonnya adalah orang beda, dia tetap bisa bekerja. Nah, pada saat yang lain bisa bekerja, sementara di satu sisi bisa bekerja, sisi yang lain dia tidak bisa bekerja. Di perhitungan yang namanya CPM ini, Critical Project Management, akan bisa dilihat simpul-simpul mana aja yang berpotensi mempengaruhi pekerjaan orang lain. Nah, itu minggu depan kita akan lihat sedikit mengenai hal itu ya, melengkapi yang dipelajari hari ini. Untuk hari ini seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi, Pak? Nah, ini karena ini recording, jadi untuk beberapa orang yang agak bermasalah dengan koneksi, saya tahu Arista ya agak bermasalah dengan koneksi, saya akan yang perlu link untuk lihat lagi kuliah ini, saya bisa bagikan linknya, jadi kalian bisa simak lagi penjelasan saya ini. Dan yang kedua adalah slide presentasinya, PowerPoint-nya akan saya masukkan di Oase. Silakan akses di sana. Saya harap kalian sudah bisa akses semua ya di Oase ya. Seperti itu. Karena harapan saya nanti ada yang mau menghubungi Bu Kas untuk, Bu, saya mau UP. Syaratnya apa? Saya tahu beberapa dari kalian sudah tanda tangan ya, sudah tanda tangan satu dosen atau mungkin ada yang 2 dosen. Kalian bisa mengajukan UP ya, lakukan saja UP-nya gitu loh, biarpun harus online. Kan syaratnya hanya 10 hadiran, minimal 10 hadiran teman kan ya, jadi bukan halangan sepertinya. Pertanyaan lagi kah? Udah ada? Masih bingung? Oke, nggak ada yang angkat tangan, berarti paham semua ya? Baiklah, kalau paham semua, adakah dari kalian yang punya masalah dengan internet selain hari ini Arista nih kayaknya, dan Andreas mungkin ya, hanya sebentar lagi. Arista punya masalah. Apakah kalian sudah daftar ini? Saya nggak tahu nih, katanya kuota internet Telkomnya gratis ya setelah mendaftar. Saya sudah mendaftar, saya nggak tahu saya bisa dapat nggak hari ini. Beritanya kan hari ini diaktifkan kan ya, kita lihat beneran dapat internet gratis atau enggak. Saya juga mau cek itu. Oke, tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa saya akhiri ya. Bisa saya akhiri kuliah hari ini, manajemen proyek. Tugasnya mungkin nanti 2 hari lagi saya baru akan post. Silakan kalian cek di Oase. Minggu depan kita akan ketemu lagi di hari dan jam yang sama. Saya akan bahas tentang CPM. Oke, tidak ada lagi. Sebelum saya tutup dengan selamat siang menjelang sore, saya cek ulang lagi ya yang tadi absennya belum ada ini. Siapa ya? Bagas ya tadi ya? Bagas sudah ada. Baca, apakah sudah ada? Ini siapa yang baru masuk nih? Ada yang angkat tangan? Ada kan ya? Oke, ntar saya cek dulu. Bagas, Baca tidak ada. Dania,
Dia tadi kayaknya ada deh. Dania ada? Selamat siang, Dania ada? Dania Lubis. Dania ada, sorry, Yasir maksud saya. Yasir, adakah Yasir? Yasir tidak ada. Kemudian Kadek Wiranata tidak ada. Joja juga nggak ada. Ulang kalian sekarang semua. Joja juga tidak ada. Bentar. Oke. Lagi Pandi. Pandinya tidak ada. Oke. Kemudian saya Lewi Eko Saputra tidak ada. Oke, sudah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 6 yang tidak ada ya. Saya harap sehat-sehat aja semua. Kalau ada apa-apa bisa hubungin Koprodi fakultas, bisa Koprodi dulu boleh, atau dengan teman ya, terutama yang dari luar Bali dan kebetulan kalian harus bertahan di Bali. Kalau ada apa-apa hubungin Prodi, pasti kami bantu. Mudah-mudahan tidak sakit. Jangan jalan-jalan, itu aja pesan saya. Jalan-jalan untuk beli makan boleh, jangan ngumpul-ngumpul banyak orang ya, kita tidak mau ini berlama-lama bukan. Oke, baiklah, kalau tidak ada lagi saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang. Bisa saya minta tanda